IHSG ditutup dengan penguatan di akhir minggu ini, dilanjutkan dengan persiapan retail dan beberapa emiten mendekati Imlek, serta ada juga gebrakan baru dari Shopify dan Avalanche. Jadi mari kita bahas detail videonya. Halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Untuk yang baru nonton, perkenalkan kami Revera Prime, di mana tiap harinya kita akan rutin bahas tentang ekonomi global, kripto, dan juga saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya pause jenak untuk baca disclaimer ini dulu. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram dan private Discord yang sudah kami sertakan linknya di deskripsi agar kita bisa diskusi dan belajar bareng. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe karena itu membantu kami untuk bisa terus berkarya dan berkembang. Oke, kita masuk ke pertama pasar Indonesia, di mana IDX hari ini mengalami peningkatan ya di poin 0,462% ke angka 6.684,558. Nah, hal ini tuh didukung oleh beberapa industri atau sektoral yang naik ya, yang menopang IHSG. Yang industri tersebut 7 diantaranya menguat dan 3 lagi itu melemah ya, masuk zona merah. Nah, yang sektor yang naik itu adalah 1,4 dari sektor energi, konsumer primer naik 0,95 dan transportasi naik 0,92 ya. Jadi ini 3 tertinggi yang menopang IHSG hari ini. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor infrastruktur yang turun 0,84, keuangan turun 0,38 dan konsumen non primer yang turun 0,30. Kalau dilihat di sini turnover-nya ada di angka 9 triliun ya. Ini lumayan turun dari hari kemarin. Cuman ditutup menguat seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat lagi nih, ini ada beberapa berita yang memang beberapa emiten yang akan menyambut momen Imlek ya, di mana dari HIPindo sendiri, yaitu Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan, mereka menyebutkan permintaan barang retail di momen Imlek akan lebih dibandingkan tahun lalu ya, karena PPKM sudah dicabut, orang bisa keluar lagi, dan juga ada momen Imlek, pasti akan sangat dirayakan oleh beberapa orang ya, seperti itu. Ini juga ada emiten dari Kino ya, yang optimis penjualannya bisa lebih baik di momen Imlek ini, serta ada juga seperti Tokopedia ya, yang akan menggenjot transaksi penjualannya. Jadi emiten-emiten yang berkaitan dengan retail, consumer good, terus ini ada aplikasi seperti mungkin Bukalapak, Blibli, itu bakal menggenjot penjualannya di momen Imlek ini ya. Jadi kita nantikan saja apakah ada price action yang terjadi dari momen Imlek ini, kita bisa pantau di market. Oke, selanjutnya kita masuk ke kripto ya, di mana kripto per hari ini relatif stabil ya, pergerakannya relatif stagnan, jadi dia nggak kemana-mana. Dilihat dari beberapa CryptoPton 24 jam terakhir ini malah cenderung turun ya, walaupun turunnya tidak terlalu dalam. Seperti Bitcoin ini cuma 0,32, Ethereum 0,64, jadi nggak terlalu kemana-mana ya. Bisa lihat di chart juga Bitcoin masih relatif stagnan, diikuti oleh seluruh altcoin lainnya ya. Untuk Shiba Inu sendiri, yang lain sudah, yang hari kemarin sempat naik dan hari ini sudah mulai koreksi ya, karena memang hype-nya belum tahu apakah habis atau memang ini koreksi, seperti itu. Kita lihat saja price action-nya, yang kalian kalau trading silahkan dicek price action-nya. Nah, ini ada berita terakhir yang lumayan menggembirakan ya, karena ini bersinggungan sama satu emiten, yaitu Shopify ya. Kalau kalian main di saham US, nih kalian pasti tahu Shopify. Ini sekarang merchant mereka bisa mendesain
minting dan sell Avalanche NFT ya. Jadi mereka bekerjasama dengan NFT, berintegrasi dalam tadi ya desain, minting dan penjualan gitu. Nah, apakah ini awal dari sebuah apa namanya sebuah uh, gebrakan lah ya, gebrakan inovasi, di mana kalau kita tahu sendiri Shopify ini memang pangsa pasarnya cukup global dan lumayan banyak ya pengguna-pengguna Shopify. Nah, kalau misalnya mereka para penggunanya itu mau menjual NFT sendiri itu sudah terintegrasi ya dengan Avalanche. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet bikin web manual ataupun ngedesain web manual, security-nya. Nah, mungkin di dalamnya sudah dipikirkan oleh Shopify dan Avax dengan berintegrasi ini ya. Jadi kedepannya kita bakal lihat nih apakah Shopify dan Avalanche ini berjalan lancar, karena pasti kalau berjalan lancar itu bakal mempengaruhi ya penjualan dari Shopify itu sendiri dan price action ke harga Avalanche itu sendiri karena makin banyak digunakan ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa nih mencoba ya menjual kalau kalian punya Shopify ya. Kalau kalian mau trial ini bisa di Shopify ada 14 hari trial kalau kalian mau coba-coba untuk mulai desain, minting dan menjual NFT kalian. Dan terakhir hari ini kita ada beberapa IPO ya yang sudah rilis. Nah, kalau dilihat di sini di most aktifnya ini ada Elite, Beer, CBPE, sama Sol ya. Nah, ini pelajaran juga ya buat kita yang saya apalagi yang baru ikut IPO. Kemarin salah analisa dan perhitungan itu mungkin bakal kita catat di jurnal kita ya terkait terkait jurnalnya. Nah, ini Sol ini turun ya, kita floating loss-nya lumayan dalam nih gitu. Padahal dari Elite sendiri kita udah bisa lepas ya karena memang kita lihat tidak terjadinya ARA, jadi kita ambil sedikit terus kita jual. Cuman kita keburu ke hold di Sol karena orang pada buang barang ya gitu. Jadi kedepannya kita bakal take notes apa aja pembelajaran lesson learned yang bisa kita ambil dari Sol ini agar kedepannya kita lebih cermat lagi untuk memilih IPO yang bakal kita ikut serta di dalamnya. Oke, itu aja hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Thank you semuanya. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Thank you.